Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Sugianto dan Bapak Edo. Di sini saya izin mempresentasikan serta menjelaskan ulang apa yang sudah dijelaskan dari Pak Sugi, yaitu metode Gauss dalam pencarian inverse matrix dan implementasinya di Python. Menghadapi kasus itu menggunakan Python. Saya jelaskan dari matriks dahulu, yaitu matriks merupakan salah satu konsep fundamental dalam aljabar yang banyak diterapkan dalam berbagai bidang ilmu, termasuk fisika, teknik, dan ekonomi, serta komputasi. Dan kali ini saya membahas dalam konsep komputasi. Matriks digunakan untuk mempresentasikan dan memodelkan berbagai sistem dalam kehidupan nyata, yaitu seperti pemrosesan secara digital, simulasi fisika, optimasi sistem, hingga kecerdasan buatan atau AI. Salah satu operasi penting dalam matriks adalah pencarian inverse, yaitu matriks yang jika dikalikan dengan matriks asalnya akan menghasilkan matriks identitas atau matriks diagonal. Inverse matriks sangat berguna, yaitu dalam pemecahan sistem persamaan linier, analisis data, dan berbagai aplikasi pemodelan matematika lainnya. Nah, dalam penyelesaian sistem persamaan linear ini, inverse matrix dapat digunakan sebagai metode alternatif selain metode substitusi atau eliminasi. Misalnya, jika terdapat sistem persamaan linear dalam bentuk A, X sama dengan B, maka dapat ditentukan solusi dari X tersebut adalah eh, X sama dengan A, B, di mana A-nya adalah inverse dari matriks A. Namun, tidak semua matriks memiliki inverse, hanya matriks persegi yang tidak singular, yaitu determinan tidak nol yang dapat diinversi. Nah, oleh karena itu, metode yang digunakan untuk mencari inverse matriks ini harus dapat menentukan kebenaran dari suatu inverse serta menghitungnya dengan akurat. Nah, salah satu metode yang digunakan untuk mencari inverse ini adalah metode Gauss-Jordan yang saya bahas kali ini dan Bapak diberikan pada laman YouTube-nya. Itu metode ini merupakan pengembangan dari metode eliminasi. Pengembangan dari eliminasi Gauss-Jordan ini bekerja dengan melakukan operasi baris elementer pada matriks Akman hingga diperoleh bentuk matriks identitas di suatu sisi. Sementara sisi lainnya itu menjadi inverse dari matriks awal. Dalam metode ini juga banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu karena langkah-langkahnya yang sistematis dan dapat diterapkan pada berbagai ukuran matriks, yaitu pada berbagai bidang ilmu. Dengan perkembangan teknologi atau beberapa penelitian yang sudah dilakukan, kemajuan dalam komputasi juga, metode Gauss-Jordan kini dapat diimplementasikan dengan lebih cepat dan efisien menggunakan bahasa pemrograman seperti Python. Nah, pada kali ini, materi yang sebelumnya diberikan oleh Pak di laman YouTube-nya, Inverse Matrix dengan menggunakan Gauss-Jordan ini menggunakan bahasa komputasi juga, namun pada transkripnya ini adalah menggunakan oktav, bahasa oktav. Nah, di sini saya berperan menjelaskan kembali apa yang sudah beliau jelaskan dengan menggunakan pemrograman Python. Terus matriks. Nah, pada poin-poin berikut adalah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu matriks merupakan jajaran empat persegi panjang dari bilangan, dan bilangan-bilangan dalam jajaran tersebut disebut entry dalam matriks. Maka mencari solusi dari sistem persamaan linear yaitu dengan memanfaatkan inverse matrix. Matriks juga dapat diartikan sebagai susunan bilangan-bilangan real atau kompleks yang sehingga bilangan tersebut dinamakan entry dalam matriks. Entry dalam matriks A yang berada pada baris ke I dan kolom ke J dinotasikan atau disebut dengan A, I, J.
Nah, ini adalah inverse matrix dapat didefinisikan dengan jika A adalah suatu matriks kuadrat dan jika kita dapat mencari matriks B sehingga AB sama dengan BA yang sama dengan I, maka A dikatakan dapat dibalik atau invertible dan B dinamakan inverse dari A. Dan inverse dari matriks kuadrat A ditulis A pangkat min 1 adalah suatu matriks yang memenuhi sifat A dikalikan matriks A dikalikan dengan inverse matriks atau sama dengan inverse matriks A dikalikan dengan A sehingga menghasilkan nilai I. Nah, berikut adalah metode untuk mencari matriks. Yang pertama operasi baris elementer yang dimana mencari suatu matriks A yang dapat dibalik yaitu dengan mencari urutan operasi baris elementer terreduksi A pada matriks satuan dan kemudian melakukan satuan urutan operasi yang sama pada I untuk mendapatkan matriks A. Dapat dilihat pada slide yang sudah saya berikan seperti berikut. Dan ini ada contoh dari inverse matrix order 2 kali 2 yaitu jika A, B, C, D. Jadi ada dua kolom dan dua baris masing-masing dua untuk order 2 kali 2. Dan untuk order 2 kali 2 ini matriks A inverse memenuhi 1 per determinan A dikalikan eh, matriks yang sudah diberikan sebelumnya yaitu A, D, min B, min C, dan A. Dengan syarat determinan A itu tidak sama dengan. Dan di sini ada beberapa contoh yang sudah saya berikan sehingga menghasilkan hasil yaitu sebagai berikut. Selanjutnya matriks inverse order 3 kali 3. Nah, eh, pada adjoint matriks B yang merupakan transpose dari faktor kofaktor matriks dilambangkan dengan eh, adjoint B, KIJ, dan dikalikan dengan KIJ pangkat T, yang dimana merupakan kofaktor suatu elemen baris ke I dan kolom ke J dari matriks B serta dilambangkan dengan lambang berikut. Ada beberapa sifat dari suatu inverse matrix, yaitu jika A dan B non singular atau invertible, maka A dikalikan B pangkat 1 sama dengan B inverse A inverse. Dan sifat yang kedua adalah A matriks bujur sangkar, maka eh, AM sama dengan A dikalikan A N faktor, jadi banyak sekali sesuai N yang tertera. Setelah itu ada A pangkat 0 sama dengan 1 dan sifat-sifat lainnya. Pada kali ini kan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, maka metode eliminasi Gauss-Jordan itu adalah memiliki jumlah operasi yang sama. Tidak sulit untuk mengetahui mengapa demikian. Jadi kedua metode dimulai dengan mereduksi matriks yang diperbesar atau Ekman matriks menjadi bentuk echelon baris. Penyebabnya hal ini disebut sebagai fasa maju atau forward pass atau alur maju forward pass. Kemudian solusinya itu diselesaikan dengan cara substitusi balik pada metode eliminasi Gauss dan dengan reduksi yang berlanjut hingga mencapai bentuk echelon baris reduksi pada metode eliminasi Gauss-Jordan. Proses ini disebut sebagai fasa mundur atau backward pass atau alur mundur backward pass. Aplikasi untuk mencari inverse. Jika eliminasi Gauss-Jordan ini diterapkan dalam matriks persegi, metode tersebut dapat digunakan untuk menghitung inverse dari matriks. Dan eliminasi Gauss-Jordan hanya dilakukan dengan menambahkan dengan matriks identitas dengan dimensi yang sama dan melalui operasi-operasi matriks. Sebagai berikut adalah contoh yang sudah diberikan. Nah, ada prosedur umum untuk metode eliminasi Gauss-Jordan, yaitu dengan yang pertama mengubah persamaan linier yang ingin dihitung menjadi matriks fragmentasi atau perluasan matriks.
dari sistem persamaan linear seperti A12, A12, X1, A12, X2, dan selanjutnya yang merupakan baris dari B1 hingga BM atau M yang diinginkan. Yang kedua adalah melakukan operasi berbaris elementer pada matriks agmentasi untuk mengubah matriks A menjadi dalam bentuk baris eselon yang reduksi. Jadi proses mereduksi baris di dalam matriks ini besar yang disesuaikan dengan pengerjaan pada sistem persamaan disebut operasi baris elementer, yaitu yang pertama kalikan sebuah matriks baris dengan konstanta tertentu yang tidak sama dengan nol. Oke. Yang kedua, pertukaran dua baris. Dan yang terakhir adalah tambahkan kelipatan suatu baris kepada baris yang lain. Kesimpulan yang kita peroleh dari pembahasan matriks menggunakan metode Gauss-Jordan dengan materi ini, kesimpulan yang diperoleh adalah matriks dapat diartikan sebagai susunan bilangan-bilangan atau real atau kompleks yang berbentuk persegi panjang dan disusun berdasarkan aturan baris dan kolom. Dan metode eliminasi Gauss-Jordan ini, eliminasi Gauss memiliki jumlah operasi yang sama. Yang kedua, perkembangan matematika khususnya integral memberikan kontribusi yang besar kepada bidang ilmu teknik, sains, dan satu dari kontribusi integral adalah menghitung gaya dan usaha yang dilakukan oleh fluida pada sisi-sisi wadah apabila bentuk wadah tidak sejajar maupun wadah yang asimetris atau tidak teratur. Yang konsep tersebut bisa dikatakan seperti menghitung dalam uh, matriks persegi yang dimana ada jumlah baris dan kolom yang sama. Baik, seperti tujuan awal yaitu mendeskripsikan ulang apa yang sudah disampaikan oleh uh, Bapak Sugi tentang proses matriks dengan menggunakan Gauss-Jordan. Saya akan mendeskripsikan ulang atau menyatakan ulang apa yang beliau berikan, yaitu menggunakan bahasa Python. Baik, berikut adalah bahasa Python yang digunakan pada YouTube Pak Sugi yang sebelumnya adalah menggunakan bahasa Octave untuk mengoperasikan suatu matriks inverse dari metode Gauss-Jordan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari kolom yang dimaksud untuk merunning suatu pemrograman dalam Python. Kali ini saya menggunakan Google Colab. Yang pertama, saya melakukan import numpy as np. Nah, apa sih maksudnya? Jadi mengimpor library dari numpy yang digunakan untuk memanipulasi matriks. Ya, jadi dari import numpy ini dapat mengimpor library numpy yang digunakan untuk memanipulasi matriks. Selanjutnya mengatur ukuran matriks di sini. Mengatur ukuran matriks kali ini menggunakan n sama dengan 4. Nah, artinya apa? Eh, n sama dengan 4 ini menentukan ukuran matriks A dan vektor B. Dalam contoh ini 4 kali 4. Jadi ada 4 kali 4 suatu matriks. Nanti ada 4 kolom matriks dan 4 baris. Setelah itu membuat matriks A dan B dengan nilai acak. Nah, di sini ditampilkan A sama dengan NP random, n, n, dan P random, n,1. Yang pertama ini, nah pada poin A sama dengan NP random, ini adalah membuat matriks A secara acak dengan elemen real antara 0 dan 1. Jadi random ya acak. Yang kedua membuat vektor B dengan elemen acak yang akan digunakan dalam persamaan linear AX sama dengan B. Ya, yang bawah ini. Nah, setelah itu membuat matriks Akmen. Ini matriks identitas. Ditampilkan I sama dengan NP, E, dan dalam kurung N. Ah, apa ini? Yaitu untuk membuat matriks identitas I dengan ukuran N kali N.
Jadi yang sebelumnya tadi sudah ditampilkan N sama dengan 4, di sini dijelaskan kembali, yaitu menampilkan atau membuat matriks identitas I dengan ukuran N kali N. Setelah itu ditampilkan juga dalam operasinya yaitu D sama dengan NP hashtag A, I. Nah, di sini ada komponen A dan I yang sebelumnya sudah kita tulis pada program di atas, yaitu A di sini dan I, yang dimana menggabungkan A dan I menjadi matriks segmen. Ya, jadi nanti ada dua matriks, ada dua kolom matriks yang dimana masing-masing itu 4 kali 4 karena sudah dinyatakan pada kolom atas sendiri yaitu N sama dengan 4. Nah, saya lanjut. Selanjutnya itu mengeliminasi maju atau membuat segitiga atas. Maju for I in range N. Nah, loop pertama ini for I in range N. Maksudnya itu memproses setiap baris utama dari 1 sampai N. N ini dapat ditentukan atau dapat diberikan. Selanjutnya, menormalisasi diagonal dengan membagi setiap elemen dengan nilai diagonalnya. Sehingga elemen diagonal utama itu menjadi satu. Nah, jadi proses eliminasi ini mendapatkan bentuk segitiga atas. Dan loop kedua itu diperoleh juga mengeliminasi elemen di bawah diagonal utama menjadi nol. Jadi ada 3 poin dalam penjelasan proses eliminasi untuk mendapatkan bentuk segitiga atas ini. Yang pertama itu loop pertama ya. Pertama itu for I range N ini adalah memproses setiap baris utama dari 1 sampai N. Setelah itu menormalisasi diagonal yang kedua ini membagi setiap elemen dengan nilai diagonalnya sehingga elemen diagonalnya adalah jadi satu. Dan loop kedua ya yang di bawah ini loop kedua ditampilkan untuk mengeliminasi elemen di bawah diagonal utama menjadi nol. Iya, saya lanjut. Yang keempat adalah proses pengelolaan dan mendapatkan matriks identitas di sebelah kiri. Eliminasi mundur berarti ini ya kalau di sebelah kiri. Nah, di sini dijelaskan juga for I in range N ya. Dan selanjutnya ini for I in range I plus 1, N. Nah, ini mengeliminasi elemen di atas diagonal utama, yaitu agar menjadi 0. Selain ini, bagian kiri, ya, bagian kiri akan menjadi identitas, dan bagian kanan bawah, inverse A, eh, akan menjadi identitas juga. Jadi, contohnya ada dua kolom nanti ya. Jadi 1, 0, 0. Jadi 4 kali 4 yang sudah ditentukan sebelumnya N sama dengan 4. Dengan contoh itu 1, 0, 0, 0, 01, 00 dan selanjutnya. Ya, jadi ada di sebelah kiri seperti itu. Selanjutnya yang kelima yaitu menampilkan dan memverifikasi inverse. Jadi di sini ada mendapatkan nilai inverse. Nah, mengambil kolom setelah matriks A. Maksudnya ya kan, inverse A sama dengan C sebagai berikut. Mengambil bagian kanan sebagai inverse A dan mengendalikan inverse A untuk memastikan hasilnya mendekati identitas. Jadi eh, untuk memvalidasi ulang agar mendekati hasilnya mendekati identitas. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada verifikasi matriks ya, untuk memverifikasi seperti tadi yang saya jelaskan. Setelah itu, yang terakhir adalah untuk mendapatkan nilai X. Nah, X sama dengan NP0, N,1 ya. Menggunakan X sama dengan A min B. A pangkat min 1 maaf, yaitu adalah informatika. Dan B untuk menentukan solusi sistem linear. Ya, di sini jelaskan S sama dengan 0 for J in range N. Nah, ini
Jadi ada for I in range N dan for J in range N. Sehingga didapat dari inverse-nya adalah A I, J dikalikan B dalam kurung J. Nah, dalam kolom terakhir kita tampilkan print nilai X dan print X di mana print ini bertujuan untuk menampilkan operasi yang sudah diberikan sebelumnya seperti mendapatkan nilai X, verifikasi inverse, mendapatkan nilai inverse dan lain sebagainya. Heran dari program yang sudah saya berikan. Nah, muncul seperti ini. Muncullah inverse A ya. Inverse A ini dengan matriks 4 kali 4-nya. Dapat lihat inverse A ada 4 kolom dan 4 baris yang dimana merupakan setiap kolom dan barisnya ini adalah bilangan random seperti apa yang sudah dicantumkan di awal, yaitu A sama dengan NP random rand N, N seperti ini ya. Jadi membuat matriks A dan B dengan nilai acak. Jadi dengan nilai acak. Selanjutnya adalah menverifikasi inverse A dikalikan dengan A. Jadi inverse A akan satu dikalikan dengan A seperti itu ya. Nah, merujuk pada hasil ini kita lihat ya. Ini adalah programnya. Print verifikasi inverse A dikalikan A. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan nilai X. Nah, nilai X yang telah didapatkan eh, ada 4X ya. Karena 4 kali 4 ada 4X yang telah didapat, yaitu seperti berikut. Nah, nilai X ini didapat dari mana? Dari verifikasi inverse A dikalikan dengan A. Jadi di sini X sama dengan NP0 N, 1 dan for I in range N dengan N ketentuannya sudah diterapkan di atas, yaitu 4 kali 4 atau 4. Jadi jumlah dari X-nya jika mengikuti N yaitu adalah 4. Nah, saya akan sedikit membahas dari apa yang sudah saya sampaikan tadi mengenai pemrograman yang saya terjemahkan ulang dari penjelasan Bapak Sugi yang sudah ditayangkan pada laman YouTube-nya, yaitu saya ulangi dengan tujuan metode ini mencari inverse matrix ya yang pertama, dan yang kedua adalah menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan metode Bayesian. Dan prinsip dasar yang digunakan yang pertama adalah matriks argumen, atau untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dapat membentuk matriks argumen yang menggabungkan koefisien dari sistem persamaan dan konstanta dari sisi kanan ya, tadi ya. Dan yang kedua adalah transformasi baris. Kita melakukan serangkaian operasi baris elementer untuk mengubah matriks menjadi bentuk echelon reduksi operasi. Operasi ini termasuk mengendalikan baris dengan skala 0, 0. Yang kedua menukar dua baris, dan yang ketiga adalah menambahkan atau mengurangkan perlipatan satu baris dari baris lainnya. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, ada sedikit pembahasan yang saya ingin sampaikan, yaitu pada pemrograman ini bertujuan untuk menghitung inverse matrix menggunakan metode Gauss-Jordan yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan mengimplementasikan dalam Python. Metode ini dilakukan dengan mengubah matriks awal menjadi matriks identitas, yaitu melalui operasi baris elementer. Program ini mulai dengan mengimpor pustaka NumPy ya, NumPy tadi yang awal ini, import NumPy as NP ini yang menyediakan berbagai fungsi untuk perhitungan numerik termasuk operasi matriks. Selanjutnya, ukuran matriks ditetapkan sebesar 4 kali 4. Nah, mengatur untuk ukuran yang 4 kali 4, tetapi bisa diubah sesuai kebutuhan. Jadi, N itu tergantung operatornya, kita dapat mengubahnya dengan N sama dengan 2, yaitu yang berarti matriks 2 kali 2, dan sebagainya. Kemudian,
dua matriks A dan B dibuat dengan nilai acak antara 0 dan 1. Jadi matriks A adalah matriks utama yang dari inversnya, sementara B itu merupakan matriks N kali 1 yang nantinya digunakan dalam penyelesaian sistem persamaan linear. Setelah itu dibuat matriks identitas I. Mana tadi? Nah ini, ya ini dengan ukuran yang sama dengan matriks A. Matriks identitas ini digunakan eh, dalam metode Gauss-Jordan, di mana tujuan akhirnya adalah mengubah bagian kiri, dari matriks Akman menjadi identitas, sehingga bagian kanan menjadi invers A, ya, dan bagian kiri ini menjadi identitas. Nah, proses ini diawali dengan menggabungkan matriks A dan I dalam suatu matriks C menggunakan fungsi ini C sama dengan NP hashtag A, I. Ini menggabungkan dari A, matriks A dengan identitas I dalam suatu matriks A, ya, hingga membentuk matriks berukuran N dikalikan 2N. Setelah matriks argumen dibuat, program mulai melakukan eliminasi Gauss-Jordan. Langkah pertama yang dilakukan dalam eliminasi adalah menormalisasi baris. Ya, menormalisasi baris artinya apa? Yaitu membagi setiap elemen dalam suatu baris dengan elemen diagonal utama baris tersebut. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Nah, demikian agar nilai elemen, ya, elemen diagonal menjadi satu. Setelah normalisasi dilakukan, eliminasi baris di bawah elemen diagonal yang bertujuan untuk membuat elemen di bawah diagonal menjadi nol dengan mengurangi setiap baris dan kelipatan baris pivot. Nah, selanjutnya setelah bagian bawah diagonalnya itu bernilai nol, ya, program melanjutkan eliminasi ke tahap berikutnya untuk membentuk eselon reduksi yang dimana elemen-elemen ini diagonal juga diubah menjadi nol. Dengan cara ini, bagian kiri matriks C menjadi identitas dan bagian kanan berubah menjadi inverse dari A. Ya, jadi ada dua bagian nanti, yang kiri menjadi diagonal dan yang kanan menjadi inverse A. Setelah inverse matriks diperoleh, program melakukan verifikasi, ya, verifikasi. Nah, tujuan dari verifikasi ini dengan cara mengalihkan hasil inverse A dengan matriks asli. Jadi inverse A minus 1 dikalikan matriks asli dari A. Jika hasil perkalian ini menjadi matriks identitas, maka dapat dipastikan bahwa inverse yang dihitung benar. Jadi perlu garis bawah, ya. Jika hasil perkalian ini mendekati matriks identitas, maka dapat dipastikan bahwa inverse yang dihitung itu adalah benar. Selain itu, program juga menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B menggunakan rumus inverse sebelumnya, yaitu menggunakan loop. Program menghitung nilai X, yaitu solusi dari persamaan tersebut, dengan cara mengalihkan setiap baris dari inverse A dengan B. Akhirnya hasil perhitungan ditampilkan termasuk inverse A, ya. Ini hasilnya. Nah, ini dan B. Akhirnya hasil perhitungan ditampilkan termasuk inverse A, hasil perkalian inverse A kalikan A serta nilai X. Jadi ada tiga penampilan, ada tiga yang ditampilkan dalam hasil operasi program yang sudah diberikan ini. Kita run, muncul tiga hasil ini, ya. Dan hasil ini menunjukkan bahwa metode Gauss-Jordan dapat digunakan secara efektif dalam mencari inverse matriks dan menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, kesimpulannya dari apa yang sudah saya sampaikan, yaitu berdasarkan implementasi metode Gauss-Jordan dalam mencari inverse matrix menggunakan Python, dapat disimpulkan bahwa metode ini merupakan teknik yang efektif untuk memperoleh inverse matrix melalui operasi baris elementer dengan membentuk matriks augment dari matriks awal dan matriks identitas serta menerapkan eliminasi baris atas dan bawah. Metode ini mampu menghasilkan matriks identitas pada bagian kiri, ya, bagian kiri menjadi matriks identitas, dan sementara bagian kanan itu menjadi matriks A, inverse dari matriks A.
Jadi hasil verifikasi melalui perkalian matriks itu menunjukkan bahwa metode ini dapat menghasilkan inverse yang cukup akurat dengan nilai mendekati matriks identitas. Selain itu ya, metode ini juga memungkinkan penyelesaian sistem persamaan linier, yaitu AX sama dengan B. Ya, kita dapat menentukan X sama dengan inverse A dikalikan B dengan memanfaatkan hasil inverse matriks yang diperoleh. Nah, dalam konteks implementasi dengan Python, penggunaan pustaka 6pi sangat membantu ya. Jadi 6pi yang ditampilkan sebelumnya di awal sendiri import 6pi ASNP ini sangat membantu karena dalam mempercepat proses komputasi. Jadi lebih cepat bandingkan dengan perhitungan manual. Dengan demikian, metode Gauss-Jordan ini dapat diterapkan secara luas dalam berbagai bidang yang termasuk fisika, dan dalam konteks ini diterapkan pada fisika komputasi. Sekian mungkin yang saya dapat sampaikan dari apa yang sudah diberikan Bapak Sugi sebelumnya di laman YouTube-nya. Jadi di sini hanya mengulang saja dan menerjemahkan dari bahasa yang sebelumnya adalah Octave menjadi program Python yang saya running pada Google Cloud. Baik, saya akhiri dari apa yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu tentang metode Gauss-Jordan untuk menentukan informatik dari eh, dosen pengampu Bapak Sugi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.